DPRD Kota Tual terkait dengan penanganan kasus virus corona di Kota Tual. Nah, sejauh mana ini pihak DPRD bersama dengan pemerintah daerah tim gugus melakukan pengawasan di seluruh berbagai pihak, terutama juga di Pelabuhan Tual yang saat ini kapal peli keluar masuk. Nah, bagaimana penglihatan selama ini penanganannya seperti apa? Baik, jadi yang pasti selaku anggota DPRD kita terus melakukan kita terus beraktivitas memantau perkembangan virus ini sendiri. Jadi bersama pemerintah daerah kita bersinergi melakukan rapat dan terus melakukan koordinasi. Kita juga terlibat dalam kerjasama. Selaku ketua saya juga ada di dalam salah satu wakil di tim gugus itu sendiri. Nah, yang perlu saya sampaikan bahwa beberapa hari ini kita terus melakukan rapat berkoordinasi karena dalam beberapa waktu ini ada sejumlah kapal peli yang masuk di Pelabuhan Tual. Di antaranya kapal loser yang kemarin masuk dan tanggal 14 nanti ada KM 30 yang akan datang ke Kota Tual. Untuk pantauan sedikit untuk alat-alat kelengkapan dalam penanganan di pelabuhan APD sudah sejauh mana yang dilihat oleh wakil rakyat yang dimiliki oleh tim gugus ini? Beberapa hari yang lalu kami melakukan pertemuan dengan tim teknis, dalam hal ini Dinas Kesehatan. Jadi yang kami dalami di sana itu ada sejumlah APD yang dipesan, dan APD yang dipesan itu ada yang sebagian sudah ada, tapi ada sebagian belum ada. Yang tidak ada itu dikarenakan ketersediaan di daerah dipesan itu juga memiliki kekurangan. Namun APD yang dipesan sebagaimana jumlah yang mereka sampaikan itu ada sebagian yang sudah ada, namun ada sebagian yang sebagian yang sudah ada, namun ada sebagian yang belum ada. Sebagian besar itu sudah ada, tapi sebagian kecil itu belum ada, dan itu terpakai oleh tim yang bekerja saat ini. Iya. Nah, pantauan pihak DPR sendiri terkait dengan proses penanganan virus corona di Kota Tual ini bagaimana? Keterlibatan berbagai elemen masyarakat tentang kasus virus corona di Kota Tual ini. Karena ini bukan saja menjadi tanggung jawab pihak pemerintah, tapi turut juga harus partisipasi dari masyarakat, terutama himbauan-himbauan yang harus diikuti oleh masyarakat. Baik, jadi yang pertama saya ingin jelaskan bahwa kami DPR terus bekerja memantau perkembangan kerja daripada tim gugus itu sendiri. Kami telah melakukan rapat koordinasi kemarin juga dengan tim teknis, dalam hal ini Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas Perdagangan, Bulog, dan juga Pertamina. Kemarin kami telah melakukan rapat dengan pendapat dengan mereka. Dan perlu juga kami sampaikan bahwa kami juga telah melakukan pengawasan turun ke titik-titik di mana masyarakat yang ditampung di tempat-tempat yang menjadi tempat karantina. Di antaranya LPTQ, Desa Oi Tahid, dan Dusun Watran. Kami datang ke sana untuk mengecek seberapa jauh penanganan terhadap mereka yang dikarantina di sana. Lalu rapat dengar pendapat kami juga ingin menanyakan ketersediaan pangan Seperti beras ya? Seperti beras, gula, dan lain sebagainya. Itu pun kami ikuti dengan melakukan sidak, datang ke gudang-gudang untuk mengecek ketersediaan di sana. Nah, rapat dengar pendapat itu yang kami dapatkan informasi yang disampaikan oleh Bulog bahwasanya untuk beras itu ketersediaan itu cukup sampai dengan awal Ramadan, dan kemarin itu informasinya bahwa kurang lebih 400 ton yang juga baru masuk, dan saat ini juga sudah siap. Jadi 400 ton akan masuk ya? Sudah masuk ya. Saat RDP itu katanya baru akan masuk, tapi kemarin itu sudah masuk. Jadi kurang lebih 400 ton itu sudah tersedia. Jadi untuk beras insya Allah tidak ada masalah lah. Untuk bisa menjawab 1 sampai 2 bulan ke depan. Untuk gula secara nasional memang mengalami kelangkaan karena negara-negara penghasil gula itu sendiri juga dialami bencana yang sama, sehingga produktivitas terhadap gula itu sendiri memang sangat kurang. Jadi bukan langka hanya di Maluku atau Maluku Tenggara Kota Tual ya? Iya, secara nasional dia mengalami kelangkaan. Kemarin menurut Kepala Bulog ada yang sebenarnya ingin mau dipesan kalau tidak salah dari Palembang, tapi biayanya itu yang terlalu besar, sehingga kemungkinan besar cuma menunggu saja yang datangnya dari Surabaya. Untuk KRSB bantuan dari pemerintah daerah, dana yang disediakan masih seperti awal. Ya. Masih seperti awal. Saat ini mereka sedang melakukan pertemuan di lingkup pemerintah kota untuk mengusulkan rencana pergeseran itu sendiri. Iya. Oke Pak Ketua, kami dengar bahwa kemarin juga Pak Ketua cukup koordinasi dengan pemerintahan Kota Dobo karena ada sejumlah penumpang yang
terlantar di sini karena tidak bisa lanjut dengan kapal pelni ke Doboy. Benar ya? Iya betul. Jadi kemarin itu kapal yang tepatnya itu kapal KM Lauser yang datang dari pelabuhan terakhir itu dari pelabuhan Banda. Jadi dari beberapa pos itu terakhir masuk di Banda dan sampai ke Tual. Nah, di situ ada kurang lebih sekitar 19 orang penumpang dari Aru. Mereka tidak bisa berangkat menuju ke Aru karena menurut informasi pemerintah Aru telah menyurati Pelni untuk kapal-kapal Pelni tidak bisa masuk mengantar penumpang. Yang dibutuhkan itu hanya mengantarkan barang-barang berupa bahan-bahan makanan. Iya. Menolak sementara karena virus corona ya? Iya, karena virus corona jadi mereka tidak bisa lanjut di sana. Nah, mereka kemudian datang dan tertampung di Kota Tual. Ya selaku anak bangsa keterpanggilan nurani untuk menjawab dari sisi kemanusiaan, mereka kita tampung di Kota Tual. Tapi sejatinya itu menjadi warga masyarakat Aru, dan kami juga telah melakukan koordinasi dengan Bupati Aru. Kami sampaikan bahwa ada sejumlah warga mereka yang tujuan akhirnya itu hanya di Pelabuhan Aru, tapi karena surat yang disampaikan kepada Menteri Perhubungan lalu kemudian ada pembatasan itu, makanya mereka sampai di sini saja. Kurang lebih 19 orang. Dan Bapak memperjuangkan mereka untuk berangkat, sudah berangkat atau masih ada? Informasi terakhir yang kami dapatkan sore tadi, mereka telah diberangkatkan dengan ferry yang menuju ke Kepulauan Aru. Bahkan kami dengar juga Bapak ke komunikasi telepon kepada Bapak Bupati, Wakil Bupati sedikit sendat ya? Iya, jadi pada saat mereka tiba di sini, sebenarnya mereka kan harus berangkat. Pemerintah Kota Tual mungkin itu tidak dalam tanggung jawab pemerintah Kota Tual. Namun ketika terkonfirmasi bahwa mereka tidak bisa masuk ke Aru, maka mereka diturunkan di sini. Pada saat itu juga mereka diarahkan datang ke tempat karantina yang disediakan oleh pemerintah Kota Tual. Namun setelah itu kami coba berkoordinasi dengan pemerintah Kepulauan Aru, dan memang ada mereka sedikit tersendat. Padahal kita berharap sebelum ada jawaban itu, kapal itu kan berangkatnya jam 1 siang. Kalau koordinasinya bisa baik, maka sesungguhnya mereka bisa berangkat langsung aja ikut kapal tersebut. Namun tersendat. Nah, menurut informasi yang disampaikan oleh Bupati kepada saya, bahwa sebenarnya Wakil Bupati juga ada di sini. Katanya sudah diperintahkan untuk Wakil Bupati mengurus itu. Namun sampai dengan mereka berangkat tadi itu Wakil Bupati tidak muncul. Oke Pak Ketua DPRD Kota Tual, terakhir mungkin harapan kepada himbauan kepada masyarakat Kota Tual, sehingga marilah kita bekerja sama ikuti himbauan-himbauan dari berbagai pihak, terutama pemerintah dalam penanganan kasus virus corona ini. Iya, himbauan saya kepada seluruh masyarakat yang baik ada di Kota Tual maupun di Maluku Tenggara, kita senantiasa bersabar dan selalu waspada. Yang pasti pemerintah dan lembaga DPRD kita berupaya terus untuk bagaimana cara mengatasi atau melakukan langkah-langkah pencegahan terhadap virus yang menyebar namanya virus corona ini sendiri. Oleh karena itu kita berharap kepada masyarakat untuk mengikuti anjuran pemerintah daerah. Selaku wakil rakyat, kami dengan fungsi kami terus melakukan koordinasi, selalu bekerja sama dengan semua stakeholder, terutama kepada pemerintah daerah, untuk kita bersinergi dalam menangani masalah virus corona itu sendiri.